Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pagi hari ini di awal Ramadan, maka sedikit berbagi tentang memaknai rezeki yang Allah telah berikan. Ya, tentunya simak terus sampai selesai, jangan sampai salah memaknai rezeki yang Allah telah berikan. Tentunya, let's go. Ya. Baik sahabat Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kita banyak sekali yang memaknai rezeki itu hanya dari segi materi atau berupa uang. Namun sahabat Haris, ketahuilah semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan kata rezeki itu banyak hal dalam Al-Qur'an. Ya. Ada juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang pertama, ya, di awal-awal yang pertama surah Al-Baqarah itu, ciri-ciri orang yang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang beriman itu dari rezeki yang ia telah dapatkan dia berinfak. Maka sahabat Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemampuan dan kesehatan yang Allah telah berikan ini, kita upayakan di sahabat Haris, ada rezeki itu yang dihasilkan dari usaha. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah suatu manusia yang usahakan itu kecuali apa yang dia telah usahakan itu. Sebenarnya sahabat Haris, kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi ini, ya, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin rezekinya. Maka dari rezeki yang Allah telah tetapkan itu, manusia berlomba-lomba untuk mencarinya. Ya. Ya, ada juga Allah titipkan rezeki itu dengan cara bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, sebagaimana kisah Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Ya, dengan ketakwaannya Allah datangkan kemudahan-kemudahan dalam mencari rezeki. Ada juga yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertawakal kepada Allah juga diibaratkan rezekinya itu seperti burung, di mana ketika pagi hari pergi dalam keadaan lapar, namun di petang hari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki dengan pulang dalam keadaan kenyang. Ada juga sahabat Haris, rezeki itu juga diperoleh oleh manusia itu melalui pernikahan, ya. Pernikahan, karena dia menikah, Allah mudahkan usahanya dan tiba-tiba memiliki banyak rezeki. Dan masih banyak hal lain sahabat Haris, rezeki-rezeki yang Allah telah berikan, yang Allah telah cantumkan dalam Al-Quran. Dengan sebab kita sedekah juga bisa mendatangkan rezeki, dengan kita bersilaturahmi juga bisa mendatangkan rezeki. Namun sahabat Haris yang dimuliakan Allah, rezeki itu gimana cara memaknainya? Maka sebagai landasan Syekh Al-Asy'arawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi di situ menjelaskan bahwa rezeki itu tidak selamanya kita artikan dengan materi. Tapi rezeki itu justru beliau seorang ulama itu memaknai rezeki kalau berupa uang itu, justru itu adalah rezeki yang paling rendah sahabat Haris. Jadi rezeki itu ada tingkatan-tingkatannya. Rezeki yang paling rendah itu adalah berupa uang. Namun apa sebenarnya rezeki yang paling tinggi? Yang paling tinggi itu adalah rezeki yaitu berupa kesehatan. Dan yang paling sempurna itu kata beliau adalah rezeki mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita kupas sahabat Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang kalau ukurannya itu adalah uang, itu sebenarnya adalah rezeki yang paling rendah sahabat Haris. Sesuatu yang kita cari-cari yaitu berupa uang itu juga akan dibagi-bagi. Kalau kita melihat apa yang kita usahakan lalu kita dapatkan, itu memang sih zahirnya itu adalah
rizki yang kita dapatkan. Tapi hakikatnya rizki itu akan berpindah. Bisa jadi itu adalah milik orang lain. Ya, kenapa rizki yang harta itu berupa yang paling rendah itu? Karena seperti itu, bisa diambil oleh orang lain, bisa berupa hilang. Jadi rizki yang kita sebenarnya dari harta yang kita miliki ini adalah apa yang kita pakai, lalu apa yang kita makan. Ya, kalau rizki. Tapi dan apa yang kita udah sedekahkan. Namun kalau rizki konteksnya kita gaji 10 juta atau 20 juta di tangan kita, itu belum tentu menjadi rizki kita sepenuhnya. Bisa jadi itu adalah milik orang lain. Itu sahabat Haris. Kenapa rizki yang berupa harta itu adalah rizki yang paling rendah. Namun rizki yang paling tinggi sahabat Haris yang dimuliakan Allah, yang kalian harus ketahui adalah menurut para ulama adalah rizki berupa kesehatan. Ya, kesehatan itu sangat penting sehingga apapun yang menjadi milik orang yang sehat itu tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Makanya orang sehat itu mahal harganya. Apapun bisa kita lakukan kalau kita sehat. Tapi sebaliknya, sebanyak apapun uang yang kita punya, tapi kalau kita dalam keadaan sakit, sepertinya kita tidak bisa berjalan dengan gagahnya, kita bisa tersenyum dengan lebarnya, karena kita tidak memiliki rasa sehat itu. Maka yang paling tinggi sahabat Haris, yaitulah ya, adalah rizki berupa kesehatan. Lalu yang paling sempurna ya, dari rizki yang harta, dari rizki yang kesehatan yang Allah telah berikan itu, yang paling sempurna adalah rizki yang mengantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika seseorang diberikan harta, dititipkan harta oleh Allah berupa uang, berupa kesehatan, dia gunakan kesehatan itu, dia gunakan hartanya itu untuk menegakkan ajaran Allah, menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan dakwah Islam, memberikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitulah rezeki yang sebenarnya kita yang harusnya kita kelola dan manage seperti sedemikian supaya itu menjadi rezeki yang kita akan petik lagi di akhirat. Maka orang bilang rezeki duit tidak dibawa mati. Tapi sekarang berubah. Duit yang kamu miliki, ayo kita bawa mati. Dengan cara apa? Dengan cara kita jaga kesehatan kita ya dari rezeki itu. Lalu dengan rezeki itu kita sedekahkan dengan orang-orang yang membutuhkan. Lalu dengan rezeki itu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan dari rezeki yang telah kita kelola tadi itu. Ya, itu sahabat tadi saya dimuliakan Allah ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa mengerti dan memahami arti rezeki yang Allah telah berikan. Ya, dari yang kita usahakan dari pernikahan itu ternyata banyak sekali menyimpan rahasia rezeki yang Allah telah berikan. Ya, apabila kalian kurang paham, bisa kalian putar kembali, dan apabila kalian ingin tulis memiliki pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.